Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih membahas mengenai lapisan bumi. Yang akan kita bahas yaitu lapisan hidrosfer. Nah, materi sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai litosfer atau lapisan bumi yang berupa daratan. Nah, kalau hari ini kita pindah ke hidrosfer. Nah, hidrosfer itu yang berupa perairan ya atau air. Nah, apakah anakku tahu apa sih sebenarnya hidrosfer itu? Kemarin kan sudah dijelaskan ya. Hidrosfer merupakan lapisan air yang ada di permukaan bumi atau lapisan bumi yang berupa air. Nah, contohnya ada lautan, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Pokok semua lapisan bumi yang berupa air itu tergolong ke dalam hidrosfer ya. Ingat, hidrosfer ya. Kalau yang berupa daratan itu litosfer. Kalau yang berupa gas, atmosfer ya. Oke. Nah, air di permukaan bumi ini sangat erat kaitannya dengan siklus air atau biasa disebut dengan siklus hidrologi atau siklus air ya. Nah, mungkin anakku, apa sih sebenarnya hidrologi itu? Ada yang tahu? Nah, hidrologi berarti siklus air, artinya bagaimana bisa air ada di permukaan bumi ini. Nah, ada 4 tahapan ya. Siklus hidrologi, ada namanya evaporasi. Kedua ada transpirasi. Keempat kondensasi dan kelima presipitasi. Oke, itu ya. Keempat tahapan terjadinya siklus hidrologi atau siklus air atau siklus terjadinya hujan. Nah, mungkin teman-teman aku itu sering ya atau beberapa hari ini kan sudah memasuki musim hujan ya di daerah kita. Nah, apakah aku tahu? Nah, sebenarnya inilah namanya siklus hujan. Ini terus terjadi ya sepanjang tahun. Oke, apalagi kalau memasuki musim penghujan ya. Nah, siklus inilah sebenarnya yang terus berputar setiap harinya ya. Oke, kita langsung bahas saja ya satu persatu. Nah, permulaan siklus hidrologi atau siklus hujan itu ditandai dengan menguapnya air di seluruh permukaan bumi, baik yang ada di laut, sungai, danau. Nah, inilah yang disebut dengan evaporasi, yaitu proses penguapan ya. Nah, biasanya proses penguapan ini dibantu oleh sinar matahari ya, sinar matahari. Terkadang ya kalau misal di siang hari biasanya kan panas. Nah, pada saat panas sinar matahari itu yang membuat air menguap. Mungkin anak-anakku tahu ya kalau misal anakku menjemur pakaian, nah itu kenapa bisa kering? Karena adanya ini proses penguapan. Nah, air di pakaian menguap. Nah, bukan sebenarnya cuma di air saja ya menguap, tapi juga di tumbuhan. Nah, di tumbuhan ini yang disebut dengan transpirasi ya. Terjadinya proses transpirasi atau penguapan ya. Nah, setelah uap-uap air yang berada di angkasa, nah kemudian dia mengembun. Nah, proses pengembunan ini yang disebut dengan kondensasi atau proses terjadinya embun. Nah, biasa kan semakin banyak ya uap air yang terkumpul itu nanti yang menjadi awan. Nah, biasa kan diperhatikan, biasa langit cerah kadang tidak ada awan ya. Nah, lama kelamaan ada awan ya. Nah, sebenarnya awan itu terbentuk dari penguapan air. Oke. Nah, kemudian biasanya awan-awan itu bergerak sesuai dengan hembusan angin. Biasanya ya, mungkin teman anak-anakku pernah ya, misal di suatu daerah atau misal di Salondro ya, di Salondro biasa terjadi hujan. Kemudian di Sengkang tidak terjadi hujan. Nah, mengapa bisa demikian? Karena adanya hembusan angin ini. Nah, hembusan angin ini yang membawa
awan. Awan itu bergerak sesuai dengan arah angin ya. Sehingga terkadang di suatu daerah tidak terkena hujan. Hanya daerah-daerah yang dilewati awan inilah yang terjadi hujan ya. Nah, bisa dipahami ya? Nah, terus kapan terjadi hujan? Apakah jika misal sudah terbentuk awan itu langsung terjadi hujan? Nah, tidak ya. Nah, hujan terjadi apabila awan ya itu sudah tidak dapat menampung uap air. Nah, biasanya ditandai dengan awan itu berwarna hitam gelap ya. Nah, itu tandanya bahwa awan itu sudah mengandung banyak uap air ya. Nah, uap air yang jatuh ke permukaan bumi inilah yang disebut dengan presipitasi. Ya, presipitasi ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, siklus air ini terus terjadi sepanjang tahun. Nah, dengan adanya siklus ini, itu ketersediaan air di permukaan bumi ini tetap terjaga. Itu kenapa air tidak bisa habis, karena ini terjadi namanya siklus air. Nah, terus bagaimana? Kenapa bisa terjadi banjir? Mungkin ada yang bertanya, kenapa bisa terjadi banjir? Padahal kan kalau cuaca cerah kan air ini kan menguap ya. Nah, terus kenapa terjadi banjir? Nah, itu disebabkan banjir ya bisa terjadi karena tidak adanya lagi daerah resapan air. Air tidak lagi meresap sehingga itu dia menggenang di permukaan, makanya terjadilah banjir. Itu jika misal tidak ada sinar matahari ya, itu tidak terkadang lama surutnya, atau jika terus bertambah hujan terus turun, nah itu akan airnya terus bertambah ya. Oke. Atau dalam bentuk gambar, nah seperti ini ya. Yang pertama yang terjadi ini misal air ya. Ini ada air laut lah, air sungai ya, air laut, air sungai. Ini itu air, dia mengalami namanya evaporasi atau penguapan ya. Dia menguap, transpirasi ini terjadi di tumbuhan. Nah, setelah air ini menguap, dia membentuk awan atau disebut dengan kondensasi. Nah, kondensasi, kemudian ini terus menguap, kemudian awan itu sudah tidak dapat menampung air hujan atau uap air sehingga dia jatuh ke bumi. Itu yang disebut dengan presipitasi ya. Siklus ini terjadi sepanjang tahun. Oke, kenapa bisa terjadi banjir? Ini air hujan ini kan turun ke bumi ya. Nah, terkadang ini sudah tidak ada lagi daerah resapan air, contohnya di Jakarta ya. Kenapa Jakarta sering terjadi banjir? Karena di situ sudah sangat jarang daerah resapan air. Sungai-sungai juga sudah mengalami pendangkalan, makanya turun hujan sedikit langsung banjir. Nah, makanya di daerah anak-anakku ya, ingat daerah resapan air itu sangat penting. Pohon-pohon itu juga sangat penting ya, karena dia juga menyerap air. Jadi, dan juga jangan membuang sampah apalagi di aliran sungai, karena itu dapat menyumbat air sungai ya. Itu semua faktor yang terjadinya banjir ya. Sebenarnya kalau misal kita bisa menjaga lingkungan, maka siklus air itu tetap terjaga ya, maka tidak ada lagi namanya banjir. Selama kita bisa menjaga namanya lingkungan ya, dan juga daerah resapan air terus tersedia. Karena sebenarnya kan air itu terus berputar ya. Mulai dari sungai, di sungai dia menguap, kemudian dia lagi terjadi hujan. Begitu terus sepanjang tahun. Ya, bisa dipahami ya? Oke, mungkin cukup ya. Nah, untuk tugasnya saya kasih tugas ya. Untuk tugasnya, coba jelaskan secara ringkas bagaimana terjadinya siklus air ya. Kemudian apa yang menyebabkan kenapa bisa terjadi banjir. Oke, itu ya 2 nomor. Jadi tugasnya yang pertama, coba jelaskan secara singkat
terjadinya siklus air. Yang kedua, mengapa bisa terjadi banjir. Oke, mungkin cukup ya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami. Jika misal ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.